Andrei Romanovich Chikatilo, alias The Rostov Ripper, adalah pembunuh berantai vampir Soviet yang produktif, pembunuh berantai, pedofil, efebofilik, nekrofilik, hebefilik, dan enukleator. Chikatilo bertanggung jawab atas setidaknya 52 pembunuhan yang terjadi antara tahun 1978 hingga 1990, dan inilah kisah nyata Chikatilo yang mengerikan. Chikatilo lahir pada tanggal 16 Oktober tahun 1936, di bagian Ukraina dari Uni Soviet selama Stalin rezim. Kedua orang tuanya adalah buruh tani yang tinggal dalam gubuk kecil di mana mereka tidur berdesakan. Karena sering mengompol, Chikatilo sering dipukuli oleh ibunya sebagai hukuman. Ketika perang dimulai, ayah Chikatilo bernama Roman direkrut menjadi tentara merah. Pada tahun 1963, ia menikah dengan seorang wanita yang dikenalkan oleh saudara perempuannya. Meskipun mereka memiliki kehidupan seks yang minim, mereka dikaruniai seorang putra dan putri. Pada tahun 1971, Chikatilo memperoleh gelar sastra Rusia melalui kursus korespondensi dan mendapat posisi mengajar di sekolah setempat. Andrei Chikatilo melakukan penyerangan seksual pertamanya pada tahun 1973 terhadap salah satu murid perempuan. Dia membanting muridnya ke dinding dan sambil menyentuh anunya dan payudaranya, dia mencapai klimaks saat dia menyiksanya. Beberapa bulan kemudian, dia melakukan pelecehan seksual terhadap siswi lain yang dia kunci di kelasnya. Dia juga sering pergi ke asrama siswinya dan masuk ke kamar mereka tanpa pemberitahuan dengan harapan dia akan melihat mereka tanpa busana. Dia tidak pernah dituntut atas kejadian itu, tetapi karena meningkatnya jumlah pengaduan, kepala sekolah menyarankan dia untuk mengundurkan diri secara sukarela atau dia akan dipecat. Setelah mengundurkan diri, Chikatilo kemudian mendapatkan pekerjaan di sekolah baru di Sakti, sebuah kota yang dekat dengan Rostov-on-Don. Chikatilo melakukan pembunuhan pertamanya pada tanggal 22 Desember tahun 1978 di kota Sakti. Dia bertemu dengan Yelena Zakotnova yang berusia 9 tahun. Dia membujuk Yelena ke sebuah rumah yang dia beli secara rahasia. Chikatilo mencoba memperkosanya tetapi tidak bisa ereksi. Dia kemudian mencekik dan menikamnya 3 kali di perut. Akhirnya dia mencapai klimaks sambil menikam anak itu. Setelah gadis itu mati, dia membuang tubuh gadis malang itu di sungai Glushevka. Pada tanggal 3 September tahun 1981, Chikatilo bertemu dengan Larisa Kachenko yang berusia 17 tahun di halte bus. Dia ngobrol dan membujuknya ke hutan dengan dalih minum vodka dan bersantai. Begitu mereka sampai di dalam hutan, Chikatilo mendorongnya ke tanah dan mencoba memperkosanya. Tapi dia tetap tidak bisa ereksi. Akhirnya dia pun mencekik gadis itu sampai mati. Chikatilo juga memutilasi tubuh gadis itu tanpa pisau melainkan dengan gigi dan kayu. Lalu tubuh gadis itu dia tutupin dengan dedaunan. Tubuh gadis itu ditemukan keesokan harinya oleh polisi. Pada tanggal 12 Juni tahun 1982, 9 bulan setelah pembunuhan Larisa, Chikatilo bertemu dengan Lyubov Biryuk yang berusia 13 tahun. Saat mereka berjalan di trotoar, sampailah mereka di sebuah lokasi yang terpencil. Dia mendorong anak itu ke semak-semak dan membunuhnya dengan menikam dan membacoknya sampai mati. Jenazahnya ditemukan pada tanggal 27 Juni. Hasil pemeriksaan medis menemukan bukti 22 luka pisau di kepala, leher, dada, dan daerah punggungnya. Antara Juli dan September tahun 1982, Chikatilo membunuh 5 korban lainnya yang berusia antara 9 dan 18 tahun. Dia memiliki pola mendekati gelandangan, remaja dan anak-anak di halte bis atau stasiun kereta api. Chikatilo memikat mereka ke hutan atau daerah terpencil lalu menikam serta membacok mereka sampai mati. Dia juga mengeluarkan isi perut korbannya dengan pisau. Dia juga memotong-motong korbannya dan mencungkil mata korbannya. Pada tanggal 10 Desember tahun 1982, Chikatilo bertemu dengan Olga Stalmachenok yang berusia 10 tahun di dalam bis. Sepanjang perjalanan, Chikatilo mendekati dan membujuk Olga agar ikut turun dari bis bersamanya. Ketika di dalam hutan, Chikatilo mulai menikam Olga 50 kali di sekitar kepala dan tubuhnya, membelah tubuhnya dan memotong rahim dan usus bagian bawahnya. Chikatilo juga mencungkil mata Olga. Pada Juni tahun 1983 dia membunuh Laura Sarkisian yang berusia 15 tahun dan meninggalkan tubuhnya di dekat rel kereta api. Dia juga melakukan 5 lagi pada bulan September di tahun yang sama.
Karena meningkatnya jumlah korban memaksa otoritas Soviet untuk mengakui bahwa ini adalah ulah seorang pembunuh berantai. Polisi Soviet berteori bahwa orang di balik pembunuhan ini pasti sakit jiwa, homoseksual, pedofil, dan sejenisnya. Polisi Soviet terus melakukan penyelidikan karena korban yang terus bertambah. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1983, dia mengeluarkan isi perut seorang pelacur berusia 19 tahun bernama Vera Shevchuk. Luka yang sama ditemukan pada korban. Tetapi kali ini matanya tidak dicungkil. 2 bulan kemudian, pada tanggal 27 Desember Chikatilo memancing seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Sergei Markov keluar dari kereta. Dia kemudian membunuhnya di dekat stasiun kereta. Sergei dikebiri dan menderita lebih dari 70 luka pisau di leher dan tubuh bagian atasnya sebelum isi perutnya dikeluarkan. Pada bulan Januari dan Februari tahun 1984, Chikatilo mulai membunuh 2 wanita lain di Taman Rostov. Pada tanggal 24 Maret dia membunuh Dmitry Tasnikov yang berusia 10 tahun. Pada tanggal 25 Mei Chikatilo membunuh seorang wanita bernama Tatiana dan putrinya yang berusia 10 tahun. Pada akhir Juli, dia telah membunuh 3 wanita muda berusia antara 19 dan 21 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun. Pada tanggal 2 Agustus dia membunuh seorang gadis berusia 16 tahun bernama Natalia Golosovskaya. Pada tanggal 7 Agustus dia membunuh Ludmila Alexeyeva yang berusia 17 tahun. Ludmila menderita 39 luka tebasan. Chikatilo juga memutilasi dan mengeluarkan isi perutnya. Tubuh Ludmila ditemukan keesokan harinya dengan bibir atas berada dalam mulutnya. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1984, dia telah membunuh seorang wanita lain dan seorang anak berusia 10 tahun. 2 minggu berikutnya, mayat seorang anak laki-laki berusia 11 tahun ditemukan hanya beberapa meter dari tempat mayat Alexeyeva ditemukan. Bocah malang itu juga mendapatkan siksaan sadis. Bocah itu dicekik dan dikebiri dan matanya dicungkil. Pada tanggal 6 September Chikatilo membunuh seorang pustakawan muda bernama Irina Luchinskaya. Kemudian tanggal 1 Agustus saat dalam perjalanan bisnis ke Moskow, dia bertemu dengan Natalia Pokhlistova yang berusia 18 tahun di sebuah stasiun kereta. Dia berhasil membujuk Natalia ke hutan di mana dia menikamnya 38 kali dan kemudian mencekiknya sampai mati. 4 minggu kemudian, pada tanggal 27 Agustus Chikatilo membunuh seorang wanita muda bernama Irina Gulyaeva. Semakin banyak korban yang ditemukan, investigasi polisi semakin serius. Chikatilo bersembunyi dan tidak melakukan pembunuhan lagi selama setahun penuh. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1986, jenazah seorang gadis muda ditemukan terkubur di pekarangan sebuah rumah pertanian. Pola luka yang sama ada pada korban dan kasusnya terkait dengan pembunuh berantai. Korbannya adalah seorang sekretaris berusia 18 tahun bernama Irina Pogoryeva. Tubuhnya dibelah dari leher hingga kemaluan, salah satu payudaranya diangkat dan kedua matanya dicungkil. Tahun 1987 tiba dan Chikatilo telah membunuh 3 kali. Setiap pembunuhan terjadi saat dia jauh dari kotanya dalam perjalanan bisnis. Pada tanggal 16 Mei dia bertemu dengan Oleg Makarenkov yang berusia 12 tahun di sebuah stasiun kereta. Dia berjanji kepada bocah itu bahwa dia akan berbagi makanan dengannya di hutan terdekat. Lalu bocah itu pun tak luput dari kekejaman Chikatilo. Mayat bocah itu tidak ditemukan hingga tahun 1991. Pada Juli tahun 1987, Chikatilo membunuh seorang bocah lelaki berusia 12 tahun bernama Ivan Bilobetsky dan pada September, dia membunuh Yuri Teresonov yang berusia 16 tahun. Pada tahun 1988, Chikatilo membunuh 3 kali. Dia membunuh seorang wanita tak dikenal pada bulan April dan 2 anak laki-laki pada bulan Mei dan Juli. Hidung wanita itu dipotong dari wajahnya dan beberapa luka pisau ditemukan di daerah leher. Wanita itu akhirnya terbunuh oleh lempengan beton yang menghantam kepalanya. Pada tanggal 14 Juli tahun 1988, dia membunuh bocah laki-laki berusia 15 tahun bernama Yevgeny Muratov. Meskipun tubuhnya tidak ditemukan sampai tahun 1989, pembunuhannya dikaitkan dengan perburuan Rostov Reaper. Tanggal 1 Maret tahun 1989 Chikatilo membunuh seorang gadis berusia 16 tahun di apartemen kosong. Dia memotong-motongnya dan sisa-sisanya dibuang di selokan. Antara Mei dan Agustus tahun 1989, Chikatilo membunuh 4 korban lagi. Pada tanggal 14 Januari tahun 1990, Chikatilo bertemu dengan Andrei Kravchenko yang berusia 11 tahun di luar teater. Tubuhnya dikebiri dan banyak luka tusuk di seluruh tubuhnya. 7 minggu kemudian, pada tanggal 7 Maret Chikatilo membunuh anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Yaroslav Makarov.
Jenazahnya ditemukan keesokan harinya. Andrei telah membunuh 3 korban lagi pada Agustus tahun 1990. Pada tanggal 4 April, dia membunuh Lyubov Zuyeva yang berusia 31 tahun. Tubuhnya ditemukan pada bulan Agustus. Pada tanggal 28 Juli dia membunuh Viktor Petrov yang berusia 13 tahun dan tanggal 14 Agustus dia membunuh Ivan Fomin yang berusia 11 tahun. Pada tanggal 17 Oktober Chikatilo membunuh Vadim Gramov yang berusia 16 tahun dan mengebirinya, menikamnya 27 kali, memotong ujung lidahnya dan menusuk mata kirinya. Dia ditemukan pada tanggal 30 Oktober. Beberapa hari kemudian Chikatilo menikam anak laki-laki lain bernama Viktor Tishenko berusia 16 tahun sebanyak 40 kali. Pembunuhan terakhir Chikatilo terjadi pada tanggal 6 November tahun 1990. Dia membunuh dan memutilasi Svetlana Korostik yang berusia 22 tahun. Wanita itu adalah korban terakhirnya dan juga menyebabkan polisi menangkapnya. Chikatilo ditangkap pada tanggal 20 November tahun 1990 dan mengaku melakukan pembunuhan pada November tahun 1990. Dia kemudian diadili di Rostov pada 1992 dan didakwa dengan 53 dakwaan pembunuhan dan 5 pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1992, Hakim Akobzanov menemukan Chikatilo bersalah atas 52 dari 53 pembunuhan dan menjatuhkan hukuman mati untuk setiap pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman mati ditambah 86 tahun penjara. Pada tanggal 14 Februari tahun 1994, Andrei Chikatilo dieksekusi dengan 1 tembakan di belakang telinga kanan dan dimakamkan di kuburan tak bertanda di pemakaman penjara. Itulah kehidupan Andrei Chikatilo yang menyedihkan, mengerikan, dan penuh teror. Bahkan hari ini, dia dianggap sebagai salah satu pembunuh berantai paling produktif dan sadis dalam sejarah.